Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Robert Febrianto Turnip, NPM 21176. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kejahatan perang. Kejahatan perang merupakan suatu tindakan-tindakan keji yang dilakukan pada waktu perang dan merupakan pelanggaran terhadap international humanitarian law. Bentuk kejahatan perang ini biasanya menyerang masyarakat sipil dan tenaga medis. Di dalam masyarakat sipil ini yang condong diserang itu anak-anak dan orang tua, dan terutama perempuan yang sering digunakan sebagai korban pemerkosaan dan perbudakan seksual. Nah, selanjutnya ini merupakan bentuk dari kejahatan perang yang terjadi pada Perang Dunia Pertama antara tahun 1914 dan tahun 1918 antara blok NTT yang didukung oleh Inggris, Prancis, Serbia, dan Kekaisaran Rusia. Langsung ada blok sentral yang didukung oleh Jerman, Australia, Hungaria, dan Bulgaria. Kemudian ini ada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua yang terjadi tahun 1939 sampai tahun 1945 yang didukung oleh negara mantan Nazi Jerman, Kerajaan Italia, dan Kekaisaran Jepang melawan Britania Raya, Tiongkok, Uni Soviet, dan Amerika Serikat yang dikenal sebagai empat polisi atau Big Four. Kemudian ini ada peradilan pidana internasional. Ada dua, antara yang bersifat ad hoc dan tetap. Yang bersifat ad hoc yang pertama ini ada International Military Tribunal Nuremberg. Jadi peradilan pidana internasional Military Tribunal Nuremberg ini merupakan untuk menghukum kelompok-kelompok pemimpin politik, militer, dan ekonomi dari Nazi pada tahun 1945 sampai 1946 di kota Nuremberg, Jerman. Kemudian ada International Military Tribunal for the Past East, merupakan peradilan yang mengadili pelaku kejahatan perang oleh tentara Jepang ketika melakukan agresi ke negara Asia Pasifik. Kemudian yang ketiga ada ICTY atau International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. ICTY dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemulihan perdamaian dengan meminta pertanggungjawaban dari orang yang bertanggung jawab atas kejahatan serius dalam international humanitarian law. Terus yang terakhir ada ICTR. ICTR ini merupakan International Criminal Tribunal for Rwanda untuk menuntut dan mengadili orang yang bertanggung jawab atas terjadinya genosida dan kejahatan berat lainnya yang melanggar international humanitarian law, khususnya yang dilakukan oleh etnis Hutu. Kemudian yang terakhir ada peradilan pidana yang tetap, yaitu ICC. ICC merupakan International Criminal Court, adalah badan peradilan pidana internasional yang bersifat tetap, yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan yuridiksinya atas seseorang yang telah melakukan kejahatan serius yang dikutuk oleh masyarakat internasional. Yang terakhir merupakan gambar dari kejahatan internasional yang terjadi pada tahun 2023, tepatnya pada kemarin antara negara Israel dengan kelompok Hamas. Tentunya kita semua tahu bahwasanya kelompok Hamas melakukan serangan belakangan ini terhadap negara Israel dengan menembakkan ribuan roket terhadap sistem pertahanan udara Israel, yaitu Iron Dome, dan kemudian akibat dari itu Israel tidak hanya tinggal diam, dia melakukan serangan balik terhadap kota di Gaza, tempat berhuninya para Hamas tersebut. Alhasil dari serangan Israel tersebut, gedung pencakar langit yang ada di Gaza ikut hancur. Dari sini bisa kita simpulkan kejahatan perang ini tidak memberikan dampak positif baik terhadap kedua belah pihak, masyarakat, ataupun bangunan yang ada di negara-negara tersebut. Hanya memberikan dampak negatif terhadap kedua belah pihak negara tersebut, dan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian secara global. Sekian pemaparan dari saya pribadi. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam menjelaskan atau teorinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.